107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. Halo Bala Muda, balik lagi di podcast Dobrak. Dolan bareng RDK. Nah, jadi hari ini Nadine gak sendirian nih, Bala Muda ditemenin sama. Halo guys, nama gue Rizmi Alhanif, biasa dipanggil Rizmi. Oke, Kak Rizmi. Halo Kak Rizmi. Halo. Nah, kalau Kak Rizmi sendiri ini kesibukannya apa sih sekarang tuh? Kesibukan gue Senin sampai Jumat. Kalau pagi itu gue jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Kalau sore gue jadi content creator, ngerjain endorsean, ngerjain job dan anything. Selanjutnya di Sabtu atau Minggu di weekend gue sekarang punya kesibukan sebagai kru wedding organizer. Oh, oke. Nah, terkait konten kreator ya, aku mau nanya, kenapa sih kakak tuh memilih sebagai konten kreator gitu, dan kenapa sih alasannya tuh harus konten kreator gitu? Sebenarnya jawabannya ada dua. Yang pertama, emang ini industri yang lagi hype, dan kita akuin emang industri perkontenan ini industri yang emang Gen Z banget, yang emang anak muda banget. Iya, bener sih. Makanya gue memutuskan untuk nyemplung di industri tersebut. Selanjutnya yang kedua tuh gue punya alasan tersendiri. Sebenarnya jadi konten creator ini udah cita-cita gue dari bocil. Oh iya. Berarti emang dari kecil udah termotivasi buat jadi konten creator gitu ya. Tapi zaman dulu tuh belum ada konten creator. Namanya YouTuber. Oh iya, YouTuber itu dia. Jadi dulu waktu SMP gue sempet nge-YouTube. Kalau YouTube kan dia harus punya 1000 subscriber ya buat dapat AdSense. Nah, gue udah ngumpulin subscriber gue itu hampir 700 subscriber. Dikit lagi sampai 1000 subscriber. Tapi pada saat itu teman-teman gue ngehujat gue, teman-teman gue ngeledekin gue, dan ya kurang lebih dibully lah. Ih, kenapa gitu? Jadi gue ya karena bocil gue kena mental. Dari situ gue stop nge-YouTube. Tapi ternyata gue udah kubur mimpi itu dalam-dalam. Ternyata mimpi itu bangkit lagi ketika gue kuliah. Gue lihat teman-teman gue yang YouTube pada saat itu udah pada gede subscribernya, udah pada banyak followersnya, dan udah enak lah hidupnya. Makanya gue mencoba kayak, aduh kayaknya mimpi gue bangkit lagi nih. Makanya gue harus mulai lagi jadi content creator. Karena sekarang eranya bukan YouTube, era TikTok dan IG, makanya gue terjun di situ. Tapi sebenarnya YouTube juga masih sih, cuman emang lebih ke TikTok dan IG aja. Iya, betul. Biasanya YouTube sekarang udah pemain lama semua. Oh iya. Pemain-pemain baru main di IG dan juga TikTok. Menurut gue kayak gitu sih. Juga kan tadi kan dibilang kan sebenarnya kakak sempat juga tadi dibully ya katanya. Iya, tapi betul, kakak dikubur lagi. Nah, kenapa sekarang lebih tetap fokus lagi gitu jadi konten kreator? Apalagi kan katanya kakak ini ya konten tentang kampus ya, lifestyle kampus ya. Betul. Kenapa tuh? Bisa diceritain? Kalau itu sih kenapa gue bisa bangkit lagi ya, karena gue nggak mau ngubur lagi mimpi gue. Dan emang itu karena gue punya prinsip di hidup gue, cacian Anda semangat saya. Jadi ketika di kampus itu banyak yang ngehujat gue, banyak yang ngebully gue, namanya juga konten kreator awal-awal ya. Itu pasti tantangannya tuh kayak gitu. Tapi gue rasa gue udah pernah ngelewatin hal ini di SMP. Dan ternyata mimpi gue bangkit di kuliah. Kalau gue kubur lagi mimpi gue di kuliah, entah mimpi gue bangkit lagi mungkin di umur gue 30 atau di umur gue 40. Dan gue rasa itu sih yang menjadi alasan gue buat lanjut menjadi content creator. Nah, kalau kakak sendiri ada gak sih kayak motivasi nih atau ide-ide kreatif kayak, gue mau nyontoh dia nih buat jadi, apa sih, kayak idol lah intinya gitu. Kayak, siapa ya, gue harus mencontoh siapa biar gue bisa kayak dia gitu. I see. Oke, di sini gue punya banyak inspirasi ya, yang menginspirasi gue buat konten. Karena gue itu konten kreator kampus dan gue dari UNJ, dan gue lihat di UNJ ini belum ada nih konten kreator kampus. Mungkin kalau teman-teman tahu, di UGM itu ada Mas Dananggiri Sadewa. Di tahu. UMY ada Mas Abdur. Terus di Unbrau itu ada Mas Safreza. Dan seterusnya sebenarnya banyak banget. Hampir tiap kampus tuh punya konten kreator kampus. Gue ngerasa, wah di kampus gue belum ada nih. Dan di situ pencetus ya jadinya. Gue terjun di situ, gue mencetus di situ, dan yang menjadi inspirasi gue, yang menjadi role model gue ya abang-abangan konten kreator kampus lainnya. Dan alhamdulillah gue udah beberapa kali collab sama mereka gitu. Keren banget sih Bang Muda. Tadi kan kakak juga ada spill sedikit ya, ada tantangan juga ya. Apa sih tantangan terbesar dari kakak sendiri sebagai konten kreator itu? Kalau tantangan tuh gue biasanya ngebagi jadi dua, eksternal sama internal. Kalau internal ya paling kayak
stuck ide konten, terus juga bingung setiap hari tuh mau ngepost apa lagi nih yang harus gua post gitu kan. Terus juga waktu gitu kan butuh effort buat tag, buat scripting, buat ngedit dan buat upload segala macam. Itu aja sih mungkin yang internal ya. Dan yang menurut gue yang lebih parah tuh eksternal justru. Oh iya. Seperti yang gue udah notice tadi di awal, kalau eksternal tuh kayak bullying, terus juga pasti dihujat, pasti even kalian ngepost konten pertama itu pasti langsung diomongin, entah satu kelas, satu angkatan, satu keluarga, dan seterusnya pasti banyak yang komentarin. Apalagi nanti ketika kalian upload konten kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan itu kan kita dari awal kan pasti kontennya jelek dulu ya, jelek, dievaluasi tambah bagus, dievaluasi tambah bagus lagi. Makanya dari konten-konten yang jelek itu pasti bakal dicecer habis-habisan sih. Tapi yang harus kalian tahu, itu semua bakal kebayarkan kalau misalnya kalian udah dapat sesuatu daripada konten tersebut. Iya, benar-benar. Nah, kalau tantangan pasti ada cara mengatasinya ya, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri itu cara ngatasin tantangan dari diri Kakak sendiri gimana? Kalau gue ya, kan gue bilang tadi gue punya dua. Ada internal, ada eksternal. Kalau misalnya internal, paling tentang terkait ide, waktu, segala macam. Nah, kalau internal itu gue pakai sistem. Gimana kalau misalnya kita menjadi content creator, kan kita nggak terikat sama siapapun, kecuali sama diri kita sendiri. Makanya gue punya sistem, satu hari gue wajib upload satu konten. Apapun keadaannya, mau lagi badai, hujan, angin topan, beliung, segala macam, pokoknya satu hari gue tetap satu konten. Terus yang kedua, kayak idenya nge-stuck gitu, atau enggak gue bingung buat konten apa lagi. Itu biasanya tuh gue punya 5 sampai 6, 5 sampai 8 lah role model konten creator besar. Jadi gue punya role model, dan dari situ gue bisa cari inspirasi dari konten-konten mereka, daripada gue scroll random dan bingung gitu malah yang bikin konten yang mana. Mending gue langsung tertuju ke akun mereka. Terus selanjutnya tuh kalau misalnya ide stuck, gue biasanya punya trik buat ngubah desain konten. Kayak misalnya ada konten yang emang dia dibawainnya secara storytelling, berarti gue bawain kontennya secara karosel tuh yang kayak IG, foto di slide geser-geser. Oh iya, tahu itu. Atau enggak dia karosel tuh yang kan geser-geser. Gue ubah lagi kontennya menjadi caption based content. Jadi yang kontennya tuh simpel tapi ngedirect buat baca caption yang banyak. Jadi itu sih kalau buat masalah internal ya, buat masalah. Terus buat masalah eksternal, ini setiap orang beda-beda ya, karena personal ya. Kalau gue sih tetap gue balik ke motivasi awal gue, bangkitin mimpi gue yang terkubur. Itu sih. Kalau Kakak sendiri ada nggak sih strategi? Apalagi kan kayak tadi Kakak bilang ya, kayak males gitu-gitu. Pasti kan bala muda yang mau memulai jadi content creator tuh kayak pasti kayak males harus on time kan. Pasti kayak Kakak bilang tadi sehari tuh harus up berapa konten gitu kan. Nah, kalau dari Kakak sendiri tuh strateginya tuh biar Kakak tetap semangat dan nggak males tuh apa? Kalau gue buat semangat dan gak males ya, tetap gue harus punya sistem, dan kita tuh ngedisiplinin diri aja buat ngejar si sistem tersebut, buat matuhin sistem yang kita buat. Kayak misalkan gue bilang tadi, gimana pun keadaannya gue harus tetap up satu konten. Nah, buat ngatasin masalah itu tetap kita punya role model konten, kita punya bank konten, kita punya kita punya tujuan lah kontennya. Nah, mungkin ya yang belum kalian tahu, atau mungkin gue juga masih belajar tentang ini. Jadi kalau misalnya kalian mulai ngonten itu, sebenarnya pasti bakal bingung. Gue ngonten A nggak rame, besok konten B, besok konten C, dan seterusnya. Itu A sampai Z dicobain semua. Padahal yang harus kalian tahu sebenarnya, setiap kita ngonten itu kita sama aja kayak jualan. Kita jualan baju anak kecil, pasti target kita anak kecil. Kita jualan makanan sehat, pasti target kita orang dewasa, dan seterusnya. Makanya buat ngatasin itu gue kadang riset juga. Gue misalnya konten gue tentang pendidikan kuliah gitu, tentang kampus life gitu, berarti target gue mahasiswa. Jadi ya gue bikin konten tentang kemahasiswaan dan seterusnya. Justru yang bikin malas tuh gitu, kayak misalnya kita hari ini ngonten makanan, besok ngonten transportasi, besoknya ngonten edukasi. Itu campur aduk, dan itu menurut gue ya sangat nggak potensial buat berkembang. Karena apa? Karena lagi-lagi kita kalau jualan semua barang kita susah ya kan. Kita harus jual satu barang yang spesifik, dan kita jual itu terus menerus biar nantinya cepet naik, biar kitanya juga nggak males-malesan, biar hasilnya juga cepet kelihatan. Gitu sih dari gua. Kak Rizmi kan ini kan sebagai konten kreator ya, ada nggak sih kayak tips untuk bala muda nih yang baru mau memulai sebagai konten kreator? Tips ya buat yang baru-baru mulai. Dari gua sih gampang ya, kalau kalian mau mulai konten itu harus riset ya teman-teman. Sebelum kalian mencoba, kalian harus riset, karena banyak banget nih yang udah nyoba bikin puluhan konten, bikin sampai ratusan konten, tapi
kontennya tuh nggak ke arah karena nggak ke riset, nggak riset dulu gitu. Ada tips dari gue buat riset konten itu. Yang pertama, ini tentuin dulu tujuan konten kita tuh buat siapa sih, siapa yang mau kita ajak ngomong gitu kan. Kayak misalnya kalau konten gue jelas gue bakal ngajak ngomong mahasiswa, gue bakal ngajak ngomong civitas akademik lah ya kan, yang bersangkut paut sama kampus. Terus yang kedua, apa yang bakal kita bawakan gitu, misalnya tips and trick kah, atau enggak POV kah, atau yang lain lah, atau yang lain kah, kayak gitu. Jadi kita harus tahu siapa yang mau kita ajak ngomong, apa yang kita bawakan, dan siapa posisi kita. Kayak misalnya ada orang yang bahkan kontennya tuh tentang hal-hal yang sederhana, tapi dia rame. Mungkin teman-teman tahu ini Bupati Blok M, tahu? Siapa deh? Dinsa, tahu? Aduh gak tahu lagi aku. Kalau enggak ini apa namanya ya? Yang posisiin diri siapa ya yang terkenal ya? Apos. Aduh aku gak tahu. Pokoknya banyak. Jadi intinya gini, banyak konten kreator yang emang dia brandingnya tuh hal-hal yang sederhana. Kayak misalnya dia posisiin diri sebagai orang yang punya sifat A, atau dia posisiin diri sebagai orang yang punya sifat B gitu. Biar apa? Biar nanti orang-orang tuh kenal, oh dia nih punya sifat A, oh dia nih punya sifat B. Kalau misalnya gue posisiin diri sebagai konten kreator kampus di UNJ, makanya gue banyak senggol-senggol konten gue tuh tentang UNJ. Jadi orang tahu kalau misalnya gue dikenal, misalnya Rizmi nih siapa, gue konten kreator UNJ gitu. Karena gue ngeliat juga dari role model gue, kayak misalnya Mas Danang siapa, oh dia konten kreator UGM. Mas Abdur siapa, oh dia konten kreator UMY, kayak gitu. Oh jadi kayak biar orang tuh udah kayak kenalnya Karizmi tuh kayak, oh nih Karizmi konten kreator dari UNJ gitu ya. Itu. Riset 3 itu dulu aja. Siapa yang mau kita ajak ngomong, apa yang kita bawakan, sama kita mau dikenal sebagai apa. Itu sih. Keren. Nah, kalau dari Karizmi sendiri ada nggak sih rencana nih ke depannya, kayak kakak kan konten kreator mungkin lebih fokus ke Instagram dan TikTok ya? Atau kakak tuh pengen ngembangin di medsos lain, atau kakak mau balik lagi nih sebagai YouTuber lagi gitu? Kalau buat sekarang sih kayaknya belum ada buat deket-deket ini, tapi nanti mungkin ketika udah menjadi konten kreator besar, udah mungkin jutaan ya, amin. Kita pasti bakal ngeranah lagi, entah ke YouTube atau entah ke Facebook atau ke LinkedIn dan seterusnya, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau kakak nih ada nggak sih pesan untuk bala muda nih yang ngedenger podcast hari ini? Pesannya buat teman-teman yang ngedenger podcast hari ini, apalagi buat teman-teman yang baru mulai ngonten, gue ada pesan buat teman-teman semua ya. Jadi ketika kita ngonten, ketika kita bangun personal branding, artinya kita menceritakan diri kita pada orang lain, supaya orang lain tuh kenal kita, dan sehingga ketika orang lain kenal kita, bakal banyak peluang-peluang yang terbuka, entah dari kerjasama, bisnis, dan seterusnya gitu. Makanya buat teman-teman yang baru mulai personal branding, baru mulai ngonten, simpan kata-kata gue ya. Ceritakanlah dirimu seperti apa yang kamu mau menceritakannya, sebelum orang lain menceritakan kamu dengan versi mereka. Kayak gitu. Motivasi baru hari ini nih bala muda. Nah, kalau aku menanya terkait device nih ya kak, kan kebanyakan konten kreator tuh pada pakai HP-nya iPhone ya. Itu tuh emang harus konten kreator tuh harus HP-nya iPhone atau bisa Android gitu sih kak? Kalau itu ya sebenarnya kalau buat proper pasti iPhone. Cuma emang buat teman-teman yang baru mau mulai konten gitu, yang pakai HP Android, jujur mulai aja ya teman-teman, karena yang paling mahal itu bukan device, bukan alat-alatnya, tapi niat kita sama kemauan kita buat mulai gitu teman-teman. Bahkan gue pun dulu pakai Android dan baru beli iPhone setelah 1 tahun konten ya. Mungkin terbilangnya lambat, cuma gue alhamdulillah udah ngerasain benefit-benefit daripada konten itu sendiri. Makanya sekarang gue tuh pakainya ya iPhone lama lah. iPhone lama sama paling device sering like, sisanya manfaatin cahaya matahari kalau outdoor, kayak gitu aja sih. Berarti buat bala muda yang baru mau merintis jadi konten kreator tapi masih device-nya Android itu masih boleh ya, berarti nggak harus iPhone nggak gitu. Nggak ada yang larang. Justru itu jadi motivasi biar semangat kontennya, cepet dapat penghasilan, biar cepet kebeli iPhone-nya. Biar lebih bagus ya hasil konten kreatornya. Biar bisa upgrade lagi. Kalau kakak sendiri tau gak sih kayak mitos atau konten-konten di sosmed yang lagi ramai akhir-akhir ini? Mitos tentang perkontenan. Sebenarnya banyak sih. Salah satunya tuh kayak misalnya jam konten. Ada yang bilang, oh jam konten upload jam 6 sore nih, orang banyak buka HP, cepet naik.
Tunggu jam 8 malam nih cepet naik. Sebenarnya itu hoax ya teman-teman, karena indikasi konten kalian bisa naik atau indikator konten kalian bisa rame atau enggak itu balik lagi ke konten, ke isi kontennya, ke pembawaan kontennya, ke kemasan kontennya, bukan dari jam posting. Karena jujur ini banyak banget orang-orang yang baru mulai konten, bahkan dulu gue pun percaya sama hal itu, jadi gue upload sesuai standar sosial media yang katanya upload jam segini bakal rame, jam segitu bakal rame. Iya. Itu semua hoax, karena Itu hoax doang. gue udah nyoba posting jam 1 malam, posting jam 10 pagi, posting jam 6 sore. Itu kalau kontennya bagus ya naik, kalau kontennya sampah ya tenggelam. Iya, soalnya kan banyak yang bilang kayak, lu kalau mau post di TikTok jam segini nih nanti likes lu langsung rame. Nah, gitu. ya itu dia. Hoax Itu ternyata. hoax banget itu, parah. Baru tahu ternyata. Nah, kalau dari kakak sendiri kan sebagai konten kreator ya, merasa nggak sih kalau kakak ini berdampak nih buat masyarakat atau temen sekampus kakak deh gitu? Kalau gue yang ngerasa bukan sombong apa gimana, tapi gue ngerasa emang konten gue berdampak, dan setiap konten kreator itu gue rasa kontennya itu berdampak, even sekecil apapun dampaknya, karena dari kan gue konten kreator kampus, ya jadi gue selain gue sebagai konten kreator kampus, gue juga kan mahasiswa di kampus tersebut. Jadi gue sering banget ketemu orang-orang, apalagi kan konten gue tuh edukasi buat mahasiswa baru dan segala macam. Gue sangat sering ketemu mahasiswa baru atau siapapun yang gue ketemu di kampus pada bilang, oh ya bang, gue sering lihat lu, gue sering baca tips-tips lu, gue sering lihat konten lu bang, keren-keren bang, bermanfaat buat gue. Dan gue rasa emang nggak cuma konten yang bermanfaat, konten bagus ya yang bermanfaat itu berimpact. Bahkan ada juga konten kreator yang emang dia tuh maaf biasanya ngomong kasar atau segala macam, dan itu banyak kok yang diikutin sama orang-orang. Jadi dibilang berdampak, semua konten kreator gue rasa berdampak, tapi yang harus dipikirin juga dampaknya itu baik atau buruk. Mungkin kayak gitu sih. Pembelajaran hari ini ya Bala Muda. Nah, jadi itu aja sih Bala Muda podcast kita hari ini. Mungkin Bala Muda bisa dengerin podcast lainnya. Atau kakak mau promosiin konten kakak atau sosmed kakak mau? Buat sosmed itu nama lengkap gue aja sih, Rizmi Alhanif di Instagram, atau di IG itu mahasiswa Rawamangun. Kenapa Rawamangun? Karena Rawamangun itu ya identitas UNJ. Mungkin kalau UIN mahasiswa Ciputat kali ya. Iya, Ciputat gitu. Berarti kalau UNJ Rawamangun ya. Iya, betul. Nah, RDK sendiri juga punya sosmednya nih, Balamu. Ada di Instagram kita @rdk_fm, TikTok dan TikTok dan Twitter RDK FM. Terus juga ada YouTube kita, Radio Dakwah dan Komunikasi. Oke, segitu aja Bala Muda. See you. See you guys.